Terima kasih Anda masih menyaksikan laporan 8 siang Garuda TV. Ya pemirsa, demi memberikan dampak positif pada bidang industri kreatif dan meningkatkan kunjungan wisatawan untuk menunjukkan kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia, pemerintah Kota Makassar melakukan sebuah terobosan dengan menggelar acara Makassar International Egg Festival dan Forum 2024 dengan tema The Unity. Melalui tema The Unity ini diharapkan menjadi pesan yang kuat yang ditujukan kepada dunia bahwa FX Makassar, keanekaragaman budaya merupakan suatu warisan yang kuat yang menjadi pondasi utama persatuan di tengah beragamnya kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Upaya ini bertujuan memajukan Kota Makassar melalui sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di kota ini. Dan kita ketahui bersama pemirsa jika event FX Makassar ini 5 kali dinobatkan sebagai salah satu event terbaik di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Makassar International Egg Festival and Forum 2024, saat ini sudah hadir bersama kami melalui sambungan aplikasi Zoom, Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto atau bisa dikenal sebagai Dani Pomanto. Halo, selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktu di sela kesibukannya ya Pak ya untuk berdialog bersama kami. Ya Pak Dani, ini sebelum kita membahas lebih dalam ini mengenai acara Makassar International Egg Festival dan Forum 2024 ini mungkin boleh diceritakan Pak sedikit tentang sejarah dari acara yang diprakarsai oleh Bapak sendiri nih ya Pak ya. Jadi F8 atau Makassar International Egg Festival and Forum ini terdiri dari multi event atau multi festival. Festival pertama adalah Food Festival, yang kedua adalah Fashion Festival, yang ketiga adalah Film Festival, yang keempat adalah Fusion Music Festival, yang kelima adalah Fine Art Festival, yang keenam adalah Folklore Festival, yang ketujuh Fiction Writers Festival, dan yang terakhir adalah Flora Fauna Festival. Festival itu akan berlangsung sepanjang 1,4 km sepanjang Pantai Losari atau waterfront Kota Makassar yang begitu sangat eksotis. Kita mengambil 3 teater. Teater udara, ada atraksi udara dengan Sukhoi, teater laut dengan berbagai macam flyboard dan jet ski dengan ditaburi oleh pinisi-pinisi, dan teater darat. Dan kali ini kita memiliki 5 panggung utama. Di antara panggung-panggung itulah masing-masing festival ini disiapkan untuk bagaimana menjadi satu rangkaian atau sequence atau sebuah koridor festival selama 5 hari. Ya, Pak Dadi, sebelumnya kita bahas sejarah ya Pak ya. Kemudian saya ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan tema kali ini Pak, The Unity kalau tidak salah. Bisa dijelaskan Pak? Ya, Unity kita ingin membuktikan bahwa dengan 8 festival ini, dengan keragaman budaya, dengan keragaman atraksi, dengan keragaman kreativitas, itu justru perbedaan itu menjadi satu kesatuan dan kekuatan kita, terutama kekuatan bangsa kita, bahwa bangsa ini memiliki sebuah budaya, memiliki sebuah treasury atau kekayaan yang tiada batasnya. Dan pada F8 inilah budaya Nusantara, budaya lokal dan budaya internasional sejajar bersama-sama membuat sebuah ruang-ruang kreativitas yang layak ditonton dan insya Allah menjadi tontonan yang sangat atraktif baik kita secara langsung maupun lewat Instagram, lewat media sosial maupun lewat TV. Baik Pak, kemudian tadi kita sempat menggunakan istilah F8 ya Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan F8 Makassar itu Pak? Yaitu tadi F8 itu adalah 8 festival-festival yang seperti tadi Film Festival, Food Festival, Fusion Music Festival, Fashion Festival, Fine Art Festival, Folk Festival, Fiction Writers Festival, dan Flora Fauna Festival. Flora Fauna itu adalah semua hewan peliharaan, semua tanaman peliharaan dikeluarkan semua. Mulai dari kucing peliharaan, anjing peliharaan, ular peliharaan, burung-burung peliharaan, semua dipamerkan dengan segala keterampilan. Bahkan mereka juga membuat sebuah show, ya animal show.
Baik, kemudian latar belakangnya Pak, apa sebenarnya latar belakang dan tujuan utama dari penyelenggaraan event F8 ini Pak? Banyak sekali motivasinya. Motivasi pertama adalah kami ingin merubah branding Makassar dari kota demonstrasi menjadi kota festival. Alhamdulillah setelah 7 tahun dan 5 tahun bertengger pada Ken atau event terbaik Indonesia, Alhamdulillah Makassar sudah memiliki branding baru, menggantikan branding kota demonstrasi menjadi kota festival yang sangat-sangat eksotis. Yang kedua adalah yang kita ingin bangun adalah trust bahwa Makassar itu kota nyaman, orang-orangnya sombere. Sombere itu adalah hospitality, brotherhood, and humble, ya. Itulah orang Makassar. Dan kita ingin mengklaim bahwa inilah festival tepian air yang terbesar di dunia. Kita bisa lihat di Google, festival-festival rata-rata yang besar-besar itu tidak di waterfront. Tomorrowland di Theme Park, Mardi Gras, Rio de Janeiro di jalanan. Dan saya kira ini adalah salah satu festival tepian air terbesar di dunia. Luar biasa kali, waterfront festival terbesar di dunia ya Pak ya. Kemudian bagaimana persiapan Kota Makassar dalam menyambut event F8 tahun ini yang beberapa hari lagi ini ya Pak ya? Pertama adalah kita sudah selalu menjadi bagian dari ekosistem. Semua sanggar-sanggar siap dengan tarian barunya. Semua para seniman dia akan menyampaikan eksplorasi terbarunya. Semua hotel-hotel, restoran itu mempersiapkan dirinya. Sekarang sudah fully book semua di Kota Makassar. Ya karena kehadiran itu biasa sampai 1 juta orang dulu waktu belum komersil. Sekarang sudah komersil sekitar 500 ribuan lah. Dan begitupun dengan makanan legend itu kemudian dieksplor juga, dikembangkan sehingga semua indera, semua sensori kita, semua rasa kita kalau masuk F8 mulai dari rasa dari food, mulai perasaan bahagia kita melihat seni itu akan terpenuhi dahaga yang kita butuhkan untuk kehidupan ini ada semua di F8. Luar biasa sekali Pak, semua indera ya, kita dimanjakan indera kita dengan menghadiri acara tersebut. Kemudian Pak, mungkin ada program atau kegiatan unggulan yang akan diselenggarakan pada event tersebut Pak? Karena F8 ini bukan hanya festivalnya, juga ada forumnya. Nama forumnya adalah Makassar Investment Forum. Baik. Alhamdulillah di forum itu ada 11 negara yang partisipasi. Di di eventnya sendiri ada sekitar juga 16 negara yang partisipasi. Nah, sehingga ini semua menjadi ajang kolaborasi baik investasi maupun festival. Baik itu seni maupun ekonomi. Semua ketemu di situ, Mas Adi. Ya Pak, ini tentunya tidak hanya memanjakan masyarakat di luar Makassar saja, namun juga bagi masyarakat di Makassar juga. Ini saya ingin mengetahui Pak, bagaimana event F8 ini berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal di Makassar? Oh jelas sekali, satu contoh adalah hari ini saja hotel-hotel kita udah penuh ya pasti fiskal kita semakin kuat. Yang kedua, orang akan senang berbisnis di Makassar. Karena di samping nonton festival, dia juga bisa berinvestasi. Yang ketiga, ini sudah menjadi kota dunia, di mana negara-negara maju di dunia selalu bergabung, baik di investasinya, di Makassar Investment Forum, maupun di festivalnya. Nah ini kan sebuah titik melting space ya bagi seluruh budaya, investasi, kreativitas, dan kultur global, kultur lokal, dan kultur Nusantara. Baik Pak Dhani, saya mendapat informasi bahwa memang event F8 ini mungkin bukan yang pertama dan sudah merupakan event yang sudah berkali-kali dilaksanakan. Saya penasaran ini Pak, apakah ada inovasi atau perubahan signifikan yang diterapkan dalam event F8 tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, jadi yang paling unik dari event F8 ini adalah hal-hal baru. Selalu saja hal-hal baru. Kali ini dulu kita punya panggung utama di tengah. Kita memandang horizon ke barat. Tapi kali ini kita di selatan, memandang ke utara. Sehingga kita bisa melihat skyline kota kita sebelah kanan atau sebelah barat itu skyline kota baru kita. Dan kota lama kita di skyline-nya ada di sebelah timur.
dan teater airnya atau teater lautnya dan teater udara lebih wide, dan panggungnya itu lebih besar, menampung lebih besar. Seperti perbandingan adalah opening ceremony kita itu biasa dihadiri oleh 1.500 sampai 2.000 penonton. Tapi kali ini kita lebih besar lagi menjadi 4.000 penonton. Yang paling menarik adalah bukan hanya satu panggung utama, ada 5 panggung utama. Yang lebih menarik ketiga adalah dulu tiket masuk itu 10.000. Tapi ada tiket masuk di zona konser namanya 100 sampai 500.000. Tapi kali ini dengan membayar 25.000 kita bisa melihat 5 panggung konser sekaligus dalam sebuah garis koridor waterfront Kota Makassar. Baik, biasa sekali Pak Dhani. Saya pribadi menjadi sangat ingin untuk terbang langsung ke Makassar mendengar penjelasan demikian. Namun Pak Dhani, kita harus jeda terlebih dahulu. Karena keterbatasan waktu, pemirsa, kita harus jeda, di mana kami akan kembali usai jeda berikut ini. F8 hari ini bukanlah hanya sebuah agenda rutin para wisata. F8 bukanlah hanya sebuah pegelaran kreativitas anak muda Makassar. Akan tetapi F8 adalah wajah kita hari ini. F8 hari ini bukanlah hanya sebuah agenda rutin para wisata. F8 bukanlah hanya sebuah pegelaran kreativitas anak muda Makassar. Akan tetapi F8 adalah wajah kita hari ini. F8 hari ini bukanlah hanya sebuah agenda rutin para wisata. F8 bukanlah hanya sebuah pegelaran kreativitas anak muda Makassar. Akan tetapi F8 adalah wajah kita hari ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan laporan 8 siang bersama kami. Tentunya juga kita masih terhubung dengan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pemonto. Ya, Pak, kita lanjutkan dialog kita yang sempat terjeda tadi, Pak. Tadi juga sempat dibahas sebelum jeda bahwa event ini merupakan event yang juga memajukan perekonomian di Makassar dan tentunya melibatkan banyak masyarakat. Nah, saya ingin tahu, Pak, bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam event F8 Makassar ini? Di antara sepanjang koridor 5 panggung itu, sepanjang 1,4 km, ada 300 UMKM. Sebagai laporan kepada masyarakat, yang paling menarik daripada event ini adalah, ini menurut para pelaku UMKM, inilah lebarannya mereka. Bahkan keuntungan 5 hari itu sama keuntungan mereka berdagang di pasar selama setahun. Nah, dia mereka sampaikan begitu. Contoh, penjual jilbab sendiri yang hanya jilbab seadanya saja itu bisa meraih untung. Jadi bukan omset, meraih untung 75 juta. Nah, mereka sampaikan bahwa itu biasa kalau dia di pasar-pasar itu dia dapat selama hampir 1 tahun. Begitupun bisnis-bisnis besar seperti penjualan mobil, di situ betul-betul laris. Sehingga kita prediksikan tahun ini ada 40 miliar uang beredar di luar hotel dan restoran di luar arena. Di arena itu biasanya kalau untuk foodnya itu jam 8 udah habis. Saya juga kadang-kadang minta mereka untuk menambah, juga habis. Begitu antusias masyarakat dan begitulah gambaran ekonomi meningkat. Dan alhasil daripada F8, ekonomi growth Kota Makassar meningkat tajam, sekarang sudah 5,4%, dan alhamdulillah inflasi kita itu sekitar 1,7%. Dan alhamdulillah untuk food and beverage
kenaikan 14% untuk memperkuat fiskal kita. Jadi jelas sekali F8 punya kontribusi yang jelas baik langsung kepada masyarakat maupun langsung kepada pemerintahan terutama soal fiskal. Ya Pak, tentunya event ini pasti selalu melibatkan anak muda. Kemudian saya ingin bertanya, dampak positif apa saja yang anak-anak muda dapatkan dari digelarnya acara ini, khususnya anak-anak muda yang ada di Makassar ini Pak? Semua pelaku-pelaku, baik itu pelaku-pelaku seni dari 8 jalan kebudayaan ini maupun pelaku-pelaku UMKM, 80% semua adalah millennials dan Gen Z. Mereka lah pelaku-pelaku festival ini. Nah, sehingga saya sendiri termasuk juga event organizer-nya semua hampir seluruhnya adalah Gen Z dan milenial. Justru ide-ide segar ini selalu saya mintakan kepada mereka untuk terus menyempurnakan F8 ini. Dan alhamdulillah kali ini dengan judul Unity akan menjadi bagian titik temu kita semua, titik temu kebudayaan, titik temu makanan, rasa makanan, titik temu seluruh lukisan, titik temu seluruh penulis-penulis, dan titik temu semua kreativitas itu ada di F8. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa saja dampak yang diterima oleh masyarakat dan juga kaum muda dalam penyelenggarakan event F8 ini. Kemudian saya ingin menanyakan Pak, apa harapan dan target Bapak dan pemerintah di sana yang ingin dicapai dari penyelenggaraan ini Pak? Jadi yang pertama adalah saya berharap baik itu masyarakat maupun partisipan, mari kita selalu menjaga suasana yang nyaman dari event ini, dan alhamdulillah memang selama ini tidak ada hal-hal yang menonjol karena kita semua mengontrol dengan sistem kamera kami yang sangat akurat dengan zoom 4,3 kilo dan kemudian dengan kualitas 7K ya kamera kami, dan memang yang kami harap adalah selalu mengeksplor hal-hal baru di masing-masing segmen karena masing-masing segmen punya kurator Mas, punya kurator. Nah semua wajib setiap tahun punya hal yang baru. Nah karena hal yang baru dan yang update itulah menjadi keunggulan dari F8. Dan tentunya yang memang yang paling krusial adalah rekayasa lalu lintas. Nah sehingga saya mohonkan maaf dan masyarakat juga sudah paham bahwa di selama F8 ada rekayasa lalu lintas yang cukup ekstrim karena pada saat pembukaan biasanya sampai 200 sampai 300 ribu orang akan masuk sepanjang pantai dengan parkir yang begitu luas. Nah sehingga harus berjalan kaki menuju venue. Tapi percayalah di dalam venue insya Allah akan ada kenyamanan yang Anda temukan, baik memilih makanan, kenyamanan mata, dan kenyamanan berekspresi. Ya, baik Pak Dhani, event besar ini tentunya akan dihadiri oleh banyak masyarakat, tidak hanya di Indonesia, mungkin dari luar juga Pak. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang nantinya akan diambil untuk memastikan keamanan dan rasa nyaman pengunjung selama event ini berlangsung? Kami sudah secara standar memang di bawah bimbingan Polda dan Polrestabes dan Polres Pelabuhan bersama-sama TNI, bersama-sama TNI Angkatan Laut, Angkatan Laut karena wilayah laut, juga dibantu dengan TNI Angkatan Udara karena atraksi udaranya di situ. Dan alhamdulillah dari semua pengalaman 7 kali menyelenggarakan F8 ini, hal-hal yang sebelumnya tidak sempurna, kita sudah semakin hari kita makin sempurnakan, dan alhamdulillah makin hari masyarakat merasa nyaman dan aman di F8. Ya, baik. Kemudian sejauh ini dalam penyelenggaraannya yang ke-5 kali ya Pak ya? Ke-7 kali, apa saja kendala yang, apakah ada kendala ataupun tantangan yang dihadapi dalam Makassar International Egg Festival dan Forum 2024 ini Pak? Jadi festival ini sudah 7 kali atau mau 7 kali. 4 kali itu tidak komersil, full betul backup pemerintah kota. Kita anggarkan di APBD. 3 kali dengan tahun ini kita sudah komersil. Nah pada saat mulai komersil banyak pagar dijebol oleh pengunjung. Nah inilah yang kadang-kadang membuat kontrol menjadi susah. Nah tapi kali ini kita sudah sempurnakan sistem keamanan kita, terutama pagar kita betul-betul masif,
ya sehingga saya perlu laporan kepada masyarakat dan pengunjung. Insya Allah kali ini tidak akan ada lagi orang menerobos pagar sepanjang pantai. Baik Pak Dhani, tadi di awal kita sudah menyinggung terkait dengan latar belakang terwujudnya Makassar International Egg Festival dan Forum 2024. Lalu seperti apa target jangka menengah dan target jangka panjangnya Pak? Ya itu tadi, bahwa kita ingin membangun trust, membangun branding Kota Makassar. Dan sekarang Makassar, kalau kita lihat secara dunia, adalah kota satu-satunya di Indonesia yang listed di kota terbahagia di dunia. Kita ranking 234 dari 500 kota yang dinobatkan menjadi kota terbahagia di dunia. Dan kita satu-satunya kota di Indonesia yang listed di situ. Artinya apa? Bahwa dengan festival-festival ini membuat melting space lah. Jadi ketegangan-ketegangan itu menjadi stretching kita di sana. Kemudian hal-hal yang selalu kaku menjadi tempat kita cair di situ dengan menikmati waterfront kita. Dan hari ini kita juga mempunyai branding baru, Makassar Kota Festival Tepian Air. Kita punya branding juga yang baru adalah Makassar Kota Makan Enak. Ini adalah anak-anak dari kelahiran Festival 8 ini. Ya Pak, kemudian apakah ada rencana untuk mengembangkan event F8 ini menjadi acara internasional yang lebih besar di masa depan? Kemudian saya juga ingin bertanya terakhir mengenai bagaimana peran pemerintah Kota Makassar ini Pak dalam mendukung dan mempromosikan event F8 di tingkat nasional dan internasional. Ya memang kalau promosi memang kita ambil alih, memang full dari pemerintah Kota Makassar. Kalau internasional, tahun 2019 itu ada 31 negara yang ikut. Setelah pandemi ada 8 negara, tahun lalu sekitar 12 negara, tahun ini ada 16 negara termasuk forumnya. Yang menarik adalah kualitasnya. Kalau tahun lalu fashion designer yang paling top itu adalah fashion designer ASEAN, ada Singapura, ada Thailand. Tapi kali ini fashion designer Prancis juga ikut dan kemungkinan fashion designer Dubai juga akan ikut. Itu artinya gengsi, kualitas dari F8 ini sudah sangat internasional. Baik, demikian. Mungkin Pak bisa disampaikan mungkin untuk mengajak para masyarakat yang pemirsa dan juga pemirsa yang mungkin saat ini sedang menonton untuk menghadiri event F8 ini Pak. Silakan Pak. Pada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mari kita ramai-ramai mengunjungi atau ke Makassar untuk melihat festival F8. Kalau kita coba ingin penjelasan, coba kita lihat di YouTube, kita bisa lihat di Google bagaimana F8 itu berlangsung. Kalau kita coba bandingkan dengan event-event internasional, dengan festival yang terbaik di dunia, misalnya Rio de Janeiro, kemudian Tomorrowland, Mardi Gras, saya kira F8 tidak akan kalah dengan itu. Mari kita sukseskan F8, mari datang ke Makassar, Anda akan dapat rasa makanan yang enak dan rasa seni yang tinggi dan taste fashion yang begitu tinggi, dan saya kira kita akan menjadi bahagian yang membuat suasana itu memorable atau tak pernah akan terlupakan. Dan itulah F8 tiap tahun tak pernah akan terlupakan karena selalu ada yang baru. Baik Pak Dhani, acara nasional diprakarsai oleh pemuda Indonesia dan kita harap semoga event yang nanti akan berlangsung berjalan secara baik dan sukses ya Pak ya. Saya pribadi pun kalau bisa saya akan ke sana kalau memiliki kesempatan untuk ikut menyaksikan Pak secara langsung. Baik, terima kasih Pak Dhani atas waktunya sudah menjelaskan terkait dengan event F8 ini. Luar biasa sekali. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan melanjutkan aktivitas Pak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Habib Ujaya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
suka kesel sama anak-anaknya kalau gue udah kerja mati-matian ya. Kalau anak orang aja tuh ya kesel gitu. Jadi aku ngeliat gitu, istilahnya. apa yang diusahain sama Bapak ini merupakan Gak usah nangis. Dia ketawa be. Oh, Ini serius banget ya. aku jadi kangen sama Bapak aku sendiri kan. Oh iya. Bapak udah nggak ada, tapi anak-anaknya Bapak tuh beruntung banget. Sangat. Bisa punya Bapak Betul. yang walaupun apapun pekerjaan Bapak, tapi Diperjuangkan ya. Bapak usahain buat anaknya yang luar Iya. biasa. Bapak hebat banget Pak. Saya ngeliat Bapak sangat terharu sekali. Dan kagum loh Pak, beneran. Jadi apa yang Babe Ojol lakukan tadi itu bukan cuma sekedar buat konten aja ya. Karena itu memang apa adanya yang terjadi dalam. jadi emang kalau saya buat konten tuh Ada pengen kisahnya. pengen bercerita gitu ya. Iya betul.